Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Dicerai Suami Dinikahi Sultan. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Di tengah-tengah rasa bimbang kemana aku harus melangkahkan kakiku, tiba-tiba bunyi ban bergesekan dengan aspal dan brak. Ya Tuhan! Semua menjadi gelap. Aduh, Alia kenapa ini? Aku segera berlari ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Benturan tadi begitu keras terdengar dan entah kenapa otakku langsung tertuju pada Alia. Rupanya jauh di sudut hatiku aku masih mengkhawatirkan dia. Ada apa, Pak? Tanyaku pada tetangga depan rumah yang kebetulan ada di situ. Tadi ada yang hampir ditabrak tapi belum sempat kena sih. Baru mau ketabrak. Laki apa perempuan? Aku lihatnya dari kejauhan jadi kurang jelas, Pak. Tapi tadi siang punya mobil langsung turun dan dibawa orangnya. Mungkin dibawa ke rumah sakit. Selesai bicara panjang lebar, aku masuk ke dalam. Duduk menghisap rokok dan berpikir sebentar. Bentar lagi juga balik. Mana bisa dia hidup sendiri di luar, mau makan apa? Gumamku saat tiba-tiba terlintas di otakku tentang Alia. Aku segera bangkit hendak mengambil sapu karena teringat lantai yang kotor akibat ketumpahan minum tadi. Namun, baru saja berdiri, aku terpeleset. Aduh, rintihku. Kulus pinggangku yang rasanya hampir patah. Wanita sialan, awas saja kalau balik. Aku akan kasih pelajaran dulu. Umpatku pada Alia sambil meringis memegangi pinggang yang serasa hendak patah. Aku berjalan pelan menuju kamar dan membaringkan tubuhku di sana. Pinggangku masih cenut-cenut rasanya. Tiba-tiba aku ingat Alda. Gadis pujaanku itu pasti mau membantuku. Kuraih ponsel dan membuka aplikasi biru untuk menghubungi Alda. Sayang, datang ke rumah ya. Pintaku pada Alda. Gila kamu, Al. Bisa dilabrak aku sama istrimu. Aku memang masih ada rasa sama kamu tapi aku juga masih waras. Istriku gak ada sayang. Oh tapi nanti ya. Aku lagi sibuk ngecafe sama teman-temanku nih. Tapi aku sakit sayang. Aku perlu kamu. Ujarku cari perhatian agar Alda mau datang. Duh maaf Al. Maaf banget. Aku gak bisa. Dasar. Giliran sehat mau giliran sakit gak mau. Gumamku kesal. Mendadak aku merasa haus. Tenggorokanku terasa kering dan ingin sekali minum. Jarak dapur dari kamarku lumayan jauh karena harus melewati satu kamar lagi. Sakit. Pekiku saat akan bangkit. Namun, pinggangku serasa mau patah. Akhirnya aku hanya diam dan kembali berbaring untuk meredakan rasa sakit. Mendadak aku ingat Alia. Wanita itu biasanya kalau aku sakit akan merawatku, melayaniku dengan baik dan aku tinggal memerintahnya saja. Mau ini, mau itu, tinggal tunjuk. Sial! Belagu banget pakai pergi dari rumah. Umpatku kian kesal mengingat wajah dekil Alia. Tenggorokan kian kering bahkan air liurku pun sudah lengket dan hampir tak bisa ditelan. Akhirnya dengan langkah tertatih dan meringis menahan sakit aku berjalan sampai ke dapur. Namun, saat aku menekan tombol dispenser, tak setetes pun air keluar. Sial! Air habis. Sungguh rasanya aku ingin teriak dan menendang benda apa saja yang ada di hadapanku. Coba masih ada Alia si wanita dekil itu. Sudah ku maki-maki dia. Walau, ini semua bukan salahnya. Aku terus saja menggerutu dan mengumpat dalam hati, kesal dengan keadaanku. Aldi, sayang kamu di mana? Hatiku langsung berbinar bahagia mendengar suara itu. Sungguh seperti aku menemukan mata air yang berada di gurun pasir. Itu suara wanita pujaanku. Alda, Alda, sayang aku di sini. Jawabku dengan antusias. Rintihku saat merasakan pinggangku kembali sakit saat aku akan melangkah menemui Alda. Sayang,
Kok lantai depan kamu kotor banget sih? Terus istri kamu kemana? Nanti aku ceritain. Bantu aku jalan dulu ya. Please. Ujarku memohon. Sayang tolong belikan aku air dong. Aku haus nih. Rasanya mau pingsan. Ujarku manja. His. Kata Alda mendesis. Mungkin dia kesal. Tapi gimana lagi tenggorokanku terasa kering. Ya sudah aku belikan. Mana uangnya? Ku serahkan selembar uang ratusan ribu. Namun, Alda mengernyitkan alis memandangku. Kamu gak mau makan? Ya maulah sayang. Aku belum makan dari pagi tadi. Ya kalau gitu tambahin. Uang 100.000 dapat apaan? Seru Alda. Akhirnya aku kembali mengulurkan beberapa lembar uang untuk membeli makanan dan minuman. Beberapa bulan kemudian aku resmi bercerai dari Alia. Aku juga tak ingin mencari keberadaan wanita itu. Aku tak tahu dan tak mau tahu. Biar saja dia hidup jadi gelandangan di luar sana. Hubunganku dengan Alda juga semakin dekat. Kami sering bersama bahkan kami juga sering liburan ke puncak dan beraya-ria. Sungguh hidupku sempurna sekarang. Aku juga tak sabar ingin mempersunting Alda. Mas, kapan kamu akan datang ke rumah? Aku takut hamil duluan. Bisa dibunuh aku sama papa. Ujar Alda cemas karena memang sudah beberapa kali kami saling bertukar keringat. Tenang sayang. Sekarang juga aku akan datang melamar kamu. Ujarku lembut sambil memeluknya. Janji. Ujarnya manja dan kubalas dengan anggukan dan menatapnya mesra. Malam harinya sesuai dengan janjiku. Aku datang ke rumah Alda. Om dan Tante, maksud kedatangan saya ke sini untuk melamar putri Om jadi pendamping hidup saya. Apa kamu sudah siap dengan mahar dan uang panaik yang kami minta? Tanya pria berusia sekitar 60 tahunan dan berubah gempal serta berambut agak keriting itu padaku. Entah kenapa papa Alda ini tidak mirip sama sekali dengan Alda. Uang panaik? Tanyaku bingung. Uang panaik? Apa itu uang panaik? Dalam adat kami orang Bugis, jika mau menikah maka mempelai lelaki harus memberikan uang panaik. Itu belum termasuk mahar dan biaya pernikahan. Kata ayah Alda itu panjang lebar. Mendengarnya saja aku sudah merinding sebenarnya. Padahal waktu menikahi Alia gak seribet ini. Aku bahkan hanya ngasih cincin 2 gram dan itu pun uangnya sebagian dari Alia. Lalu berapa yang harus saya bayar keseluruhannya, Pak? Uang panaik kami minta 200 juta. Sungguh aku sudah berhenti bernapas mendengar ini. 200 juta. Gumamku. Iya dan itu belum termasuk mahar. Alda minta 100 juta untuk mahar dan biaya nikah serta lain-lain kami minta 200 juta jadi total kami minta 500 juta. 500 juta. Mendengar itu mendadak kepalaku menjadi pusing dan pandanganku berkunang-kunang. Setelah itu, alhamdulillah, Mbak sudah sadar. Maaf tadi saya belum sempat hubungi majikan Mbak. Ujar seorang lelaki yang sepertinya tadi ada di antara teman Bang Aldi. Tangannya sigap mengambil ponsel. Namun, segera ku cegah. Gak usah mas, ujarku. Tapi Mbak, saya jadi gak enak kalau nanti Aldi tanya. Masa saya gak ada tanggung jawabnya? Sekalipun Mbak ini cuma pembantu di rumah teman saya tapi Mbak juga tetap harus saya hargai juga. Ada yang perih di dalam sini mendengar kata-kata mas ini. Aku ingin marah tapi aku sadar ini bukan salahnya. Dia hanya mendengar dari apa yang dikatakan Bang Aldi. Saya bukan pembantu Bang Aldi, Mas. Ujarku lirih. Dadaku sudah sesak. Mataku memanas. Ada bulir bening yang menetes di sudut netra ini. Pedih sungguh hati ini bagai teriris. Terus Mbak ini siapa? Tanya lelaki itu. Kami belum sempat berkenalan tadi jadi aku belum tahu namanya. Saya. Aku diam sesaat. Saya istrinya Mas. Hah? Seperti dugaanku lelaki ini tampak terkejut mendengar pernyataanku. Pundaknya sampai berjengkit. Mulutnya terbuka tanpa kata. Sebentar kemudian dia memperhatikan aku dari atas sampai bawah. Mungkin juga dia tak percaya aku istri Bang Aldi. Siapa juga yang mau percaya? Bang Aldi yang gagah dan tampan memiliki istri yang kusam dan dekil seperti aku.
Walau itulah kenyataannya. Kamu serius? Saya tahu Mas pasti gak percaya. Tapi itulah kenyataannya Mas. Saya istri yang gak dianggap oleh Bang Aldi. Tegas sekali Aldi. Gumamnya. Namun, masih sempat terdengar. Bang Aldi malu Mas. Dia yang tampan, seorang manajer, bersih dan berpendidikan, punya istri dekil, kusam dan bodoh macam saya. Lelaki itu diam. Dia tampak menarik napas berat. Keterlaluan Aldi. Baru beberapa bulan jadi manajer aja sudah sombong. Biasalah, Mas, ujarku. Panggil saja saya Aldo, Mbak. Biasalah Mas Aldo. Orang kalau sukses suka lupa dari mana dia berasal. Dia juga lupa bagaimana orang-orang berjuang demi kesuksesannya. Aku kemudian menceritakan semua pada Mas Aldo. Mulai dari kami bertemu yang saat itu Mas Aldo hanyalah karyawan biasa. Aku kemudian ikut banting tulang mati-matian menyekolahkan dia. Namun, setelah sukses aku justru dibuang selayaknya sampah. Mas Aldo menggeleng beberapa kali. Aku gak nyangka Aldi orangnya seperti itu. Kata Aldo, ku susut air mataku dengan jari. Baru sadar rupanya aku saat ini berada di sebuah ruangan rumah sakit. Sepertinya tadi saat pingsan lelaki bernama Aldo ini membawaku kemari. Aku ingat tadi aku pingsan saat hampir saja mobil Aldo menabrakku. Bunyi keras dari gesekan ban dengan aspal tadi mengagetkan aku. Beruntung Allah masih melindungi nyawaku. Oh ya, nama Mbak siapa? Alia Mas. Mbak Alia mau makan apa? Apa ajalah Mas. Jawabku pelan. Jujur aku canggung. Namun, cacing-cacing dalam perutku juga sudah mulai protes minta makan. Kalau gitu saya pergi dulu ya Mbak. Pamit lelaki yang aku perkirakan tak jauh dari umurku itu yang kemudian melangkah keluar. Mas. Mas Aldo menoleh ketika tiba-tiba aku memanggilnya. Ya Mbak. Tolong, jangan bilang pada Bang Aldi kalau Mas Aldo ketemu saya. Seruku yang dibalas anggukan oleh Mas Aldo. Beberapa menit kemudian Mas Aldo datang dengan membawa bungkusan di tangannya. Tadi kebetulan ada tukang bubur ayam di depan. Mbak suka kan bubur ayam? Ya Allah, harum banget bau bubur ini. Sudah cukup lama aku tak makan makanan ini. Padahal ini adalah makanan kesukaanku. Dulu aku selalu mikir 2 kali untuk jajan. Sayang uangnya daripada buat jajan bisa ditabung untuk membayar uang semester Bang Aldo dan setelah berhasil menjadi manajer tetap aku juga harus mengikat pinggang demi bayar hutang. Meski pada akhirnya hartaku juga habis disita bank karena hutang yang kian menggunung. Mbak, ada saudara di sini. Aku menghentikan makanku sesaat dan kemudian menggeleng lemah. Terus Mbak mau kemana? Tanya Aldo. Aku gak tahu Mas. Aku gak punya arah tujuan. Pulang ke rumah Bude juga gak mungkin. Ya, Budeku sudah tak lagi menganggap aku keponakan lagi sejak tanah dan rumah di kampung aku jadikan jaminan pinjam bank, tepatnya Bang Aldi yang memakainya untuk jaminan. Bude tak setuju karena hanya itu peninggalan satu-satunya orang tuaku. Bang Aldi lagi perlu Bude, kataku saat itu melalui panggilan telepon. Bude menelpon dan memarahiku sesaat setelah pihak bank menyita rumah dan tanahku. Kamu itu keterlaluan Al. Semua keinginan suamimu kamu turuti. Ingat kata-kata Bude Al, suamimu itu hanya memanfaatkan kamu saja. Kelak dia sukses kamu pasti dibuang dan ditendang. Sudah berapa kali Bude bilang Al, suamimu itu bukan lelaki baik-baik. Tapi Alia cinta Bude, ujarku lirih. Mulai sekarang Bude gak akan mau ikut campur lagi masalah kamu Al. Bude capek. Jika kelak terjadi apa-apa, kamu tanggung sendiri Al. Aku menarik napas berat mengingat kata-kata Bude waktu itu. Betapa bodohnya aku yang telah dibutakan oleh cinta, padahal dari awal Bude sudah tak setuju ketika aku minta izin menikah dengan Bang Aldi. Kata Bude, Aldi itu sepertinya orang terpelajar dan aku hanyalah lulusan SMP. Pasti kelak ini akan jadi masalah. Mbak. Panggilan Aldo yang mungkin sudah keberapa kalinya membuyarkan lamunanku. Iya Mas. Mbak tinggal saja di rumah saya sementara waktu. Ibu saya pasti suka jika ada yang membantu pekerjaan rumahnya. Nanti saya gaji. Ya Allah, Mas. Terima kasih banyak ya.
Sungguh aku bersyukur ketemu orang sebaik Mas Aldo. Tak terasa sudah beberapa bulan aku bekerja di rumah Mas Aldo. Keluarga Mas Aldo bahkan tak pernah memperlakukan aku sebagai pembantu. Malah aku diperlakukan selayaknya keluarga. Terkadang dunia ini memang lucu. Pembantu diperlakukan selayaknya keluarga dan keluarga diperlakukan selayaknya pembantu. Al, kamu bersihin meja kerja Mas Aldo ya? Seru Bu Retno, Ibu Mas Aldo. Khusus ruangan ini aku memang tak akan masuk kalau gak diperintah. Saat aku sedang merapikan berkas-berkas Mas Aldo, perhatianku tertuju pada sebuah undangan yang sangat mewah dan harum. Hatiku berdesir lirih saat membaca nama di kertas undangan itu. Aldi dan Alda. Semoga kamu bahagia, Mas. Walaupun jujur aku masih tak rela. Aku yang bekerja keras tapi orang lain yang memetiknya. Ingat Mas. Karma itu nyata. Kembali lagi kepada Aldi. Ya, dan itu belum termasuk mahar. Alda minta 100 juta untuk mahar dan biaya nikah serta lain-lain, kami minta 200 juta, jadi total kami minta 500 juta. 500 juta. Mendengar itu mendadak kepalaku menjadi pusing dan pandanganku berkunang-kunang. Kok mahal kali biaya nikahnya, Dik? Kataku pada Alda saat orang tuanya masuk ke dalam kamar dan tinggal kami di ruangan itu. Tanganku tak ada hentinya memijat pelipis untuk meredakan kepalaku yang pusing berdenyut-denyut seperti dipalu mertua. Entah dari mana aku mau dapat uang sebanyak itu sedangkan uang gajiku saja sudah habis buat DP mobil. Hah, mahal? Ada yang minta panaik 500 juta biasa saja di suku kami. Orang tuaku cuma minta 200 juta. Untunglah kamu. Kata Alda ketus. Untung katanya? Remuk iya. Olah mak-mak gini amat pingin punya bini cantik. Waktu dulu aku nikahin Alia cuma modal 2 juta cukup dek. Beliin cincin 1 gram sama syukuran orang CRT. Nikah kita ke KUA. Gratis gak bayar. Ya jangan samakan dong aku sama wanita udik itu. Jelas kita beda kelas. Seru Alda melotot ke arahku membuat hatiku tiba-tiba ngeri-ngeri sedap. Maksudku bukan gitu loh. Heh, Al, aku ini cantik, menarik, modis, seksi, pendidikan aku juga tinggi. Ya wajarlah kalau papa minta panaik tinggi. Beda sama mantan istri kamu yang dekil dan bodoh itu. Sekolah aja cuma lulus SMP, miskin pula. Kulirik Alda sekilas. Iya sih dia lebih cantik tapi masalahnya. Aku harus nyari uang di mana? Iya sih kamu lebih cantik dari mana-mananya tapi uang sebanyak itu dapat dari mana, Dik? Gajiku saja sudah habis buat DP mobil. Bodoh amatlah. Itu urusan kamu dan awas ya kalau kamu gak nikahin aku. Aku santet pusakamu jadi hilang kek di cerbung-cerbung itu. Kata Alda melotot padaku. Mendadak aku ngeri membayangkannya. Memang ada santet begituan? Tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Ya adalah. Di Kalimantan banyak dukun sakti dan kenalanku di sini banyak orang Kalimantan. Aku menelan ludahku yang terasa kering. Ngeri juga kalau aku disantet begituan sama Alda. Aku masih ingat Alda pernah cerita tentang cerbung yang dia baca di sebuah platform tentang seorang wanita yang menyantet suaminya hingga pusakanya selalu mengekret jika dipakai berayai sama wanita lain. Sungguh aku merinding ngeri membayangkannya. Beberapa minggu kemudian. Pernikahanku dengan Alda akhirnya terlaksana juga walaupun aku harus mengorbankan sertifikat rumah, mobil dan juga hutang uang ke perusahaan untuk bayar uang mahar dan panaik serta biaya nikahan. Tak apa ku korbankan semua itu daripada pusakaku disantet Alda. Aku berdiri bak raja dan ratu di istana yang megah. Semua mata memandang kagum ke arah kami. Berbagai pujian dilontarkan pada kami. Wah bro, selamat ya. Kata temanku, untung aku bisa ngeles ke mereka kalau selama ini kami belum sempat adakan resepsi karena mereka tahunya Alda adalah istriku sejak sebelum pesta ini berlangsung. Untung pula aku mengaku kalau pernikahanku dengan Alda belum 1 tahun. Selamat ya Aldi, semoga bahagia dengan istrimu. Semoga apa yang kamu dapat ini sebanding dengan yang kamu buang, hingga nanti kamu gak menyesal telah membuang sebongkah berlian. Bisik Aldo. Aku mengernyitkan alisku tak mengerti dengan ucapan Aldo. Namun,
Belum sempat kutanya Aldo sudah keburu berlalu dan tamu lain sudah menyalamiku. Beberapa hari kemudian. "Lo Dik, sarapannya mana?" tanyaku saat melihat meja makan kosong melompong tiada apapun makanan di atasnya. Padahal dulu waktu bersama Alia, tiap bangun semua sudah siap di atas meja. "Ya gak adalah, pembantu kamu gak ada," jawab Alda cuek. "Kan memang kita gak ada pembantu Dik. Ya kamulah yang masak," ujarku lembut. "Enak aja, bisa rusak dong kuku mahalku. Belum nanti bau asap, bau bawang lagi." "Lah terus ini gimana Dik?" "Ya carilah pembantu," seru Alda ketus. "Iya tapi kan sekarang belum ada Dik. Kamu buatinlah aku sarapan," ujarku lembut sambil nyengir. "Gak mau," ujar Alda ketus membuatku menghela napas berat. Ingin marah tapi ku tahan. Coba kalau Alia dulu yang begini sudah kumaki dia. "Ya sudah aku makan di kantin saja," kataku sambil mengulurkan tangan bermaksud agar Alda mencium punggung tanganku selayaknya suami istri. Namun, lama aku mengulurkan tangan, Alda tetap masa bodoh. Aku berdehem. Tanganku masih terulur dan berharap Alda mau menyambutnya. "Apaan? Sinis Alda. Aku mau kerja. Kamu gak mau nyium tanganku?" "Di kantor tempatku bekerja." "Wih pengantin baru," goda temanku. "Gak baru bro, kan aku udah nikah lama," jawabku berbohong. "Oh iya lupa. Tapi tetap ada malam pertama kan?" "Malam pertama setelah resepsi maksudnya?" "Ada dong," jawabku membusungkan dada. "Aldi, datang ke ruanganku sekarang," ujar Aldo tiba-tiba membuyarkan candaan kami. Entah kenapa sikap Aldo akhir-akhir ini berubah padaku. Apalagi setelah aku menikah dengan Alda. Apa mungkin Aldo dulunya menaruh hati pada Alda saat aku sering mengajak Alda ke pesta jadi dia patah hati saat Alda memilihku? Beberapa menit kemudian aku sudah ada di ruangan Aldo. "Iya Al. Saya rasa kamu cukup paham sekarang ini posisi kita di mana. Apa perlu saya ingatkan?" ujar Aldo tegas padaku. "Sombong," batinku. Iya Pak, maaf. Kinerja Anda sekarang ini menurun drastis. Saya harap Anda bisa segera memperbaikinya. Di luar sana masih banyak yang mengantri jabatan Anda." Aku menelan ludah mendengar ucapan Aldo. Ancamankah ini? Aku akui akhir-akhir ini aku memang kurang maksimal dalam bekerja. Aku sibuk melayani Alda sampai lupa kerja. "Anda mengertikan maksud saya?" ujar Aldo menatap tajam padaku. "Iya Pak, saya paham." Sejak saat itu aku mulai konsentrasi penuh kembali ke kerjaku. Aku juga sudah mengambil pembantu untuk membantu kerja Alda. Mungkin memang beginilah resiko punya bini cantik. Beberapa hari kemudian. Paket. Aku yang sedang duduk santai di teras segera melongokkan kepala melihat ke arah pintu pagar. Tampak pemuda tanggung yang dari pakaiannya adalah pengantar paket berada di balik pintu pagar. "Dik, paket kamu itu," teriakku. Selama 3 jam aku di sini sudah 3 petugas yang mengantar paket kemari. Sedetik, 2 detik, Alda tak muncul. Aku pun dengan malas bangkit dan menemui pengantar paket itu. "Ceo dia Pak," kata pemuda itu. "Iya Mas berapa ya?" 10 juta Pak." "Hah?" Mendengar nominal itu aku melongo. Gila 10 juta sekali paket, apa kabar kalau sampai 2 atau 3 paket? "Mau bayar cash atau transfer Pak?" tanya tukang paket itu. "Transfer saja Mas." Ku keluarkan ponselku dan menuju aplikasi M-Banking untuk transfer. "Makasih Pak," kata pemuda itu kemudian melangkah pergi. Mendadak aku ingin melihat saldoku. Aku was-was karena Alda kemarin sempat memakai kartu ATM ini untuk belanja. "Alda," teriakku begitu note M-Banking masuk. "Ada apa sih Mas?" ujar Alda. "Kamu kemanakan uangku? Kemarin saldoku masih 60 juta, tadi aku buat bayarin belanja kamu 10 juta. Kenapa saldoku tinggal 70 ribu? Tanyaku sambil melotot ke arah Alda. "Ya aku pakailah," jawab Alda jutek. "Aku sudah kasih kamu separuh gajiku. Masa kurang?" kataku geram.
Ya kuranglah. Kamu kan tahu aku hobi belanja dari dulu. Kamu juga bilang kan gak keberatan dengan hobi belanjaku. Ya tapi kira-kira dong Dik. Masa gajiku 2 bulan kamu habiskan? Habis ini kita mau makan apa kalau begini? Kataku frustasi. Bodoh amat. Dan ingat ya jangan coba-coba menentang hobiku. Seru Alda mengingatkan. Ya Tuhan, hobi bikin ngeri. Mas! Teriak Alda sebelum dunia kurasa berputar dan semua menjadi gelap. Is kamu kenapa sih mas? Pakai pingsan segala. Ketus Alda. Suami pingsan bukannya ditanya baik-baik atau di mana malah disuotin. Kamu suami pingsan bukannya ditanya baik-baik malah suot. Ujarku kesal sambil memalingkan wajahku. Mendadak aku malas melihat wajah Alda dan entah bagaimana ceritanya aku sudah berbaring di sofa padahal tadi aku pingsan di teras. Lah kamu kampungan sekali. Gara-gara uang habis aja pakai pingsan segala. Lemah amat sih kamu. Lemah dia bilang. Dia pikir gampang apa cari uang. Dalam seminggu uang 60 juta habis. Mending buat beli barang yang berguna. Ini entah apa-apa dia beli. Kamu tuh yang gak mikir. Kamu pikir gampang nyari uang. 60 juta itu bukan kecil dik. Itu gajiku 2 bulan. Tahu gak? Ujarku kesal. Bahkan napasku sudah sesak kini. Apalagi kalau ingat cicilan bank belum dibayar. Belum lagi kebutuhan lain. Gini amat punya bini cantik. Ku pegangi dadaku yang terasa sesak dan kepala yang berdenyut seperti mau pecah. Masih untung kamu punya istri aku. Masih bisa irit. Coba kalau kamu punya istri seperti Desi atau Nita yang sekali belanja bisa habis 100 juta. Cuma buat beli tas doang. Bisa mati berdiri kamu. Ujar Alda santai tiada beban. Yang kamu bilang itu suaminya direktur. Lah suami kamu. Cuma manajer biasa. Halah, manajer biasa kalau pakai ini. Alda menunjuk pelipisnya. Mungkin maksudnya otak. Juga bisa dapat duit banyak. Pinter-pinterlah. Lanjutnya. Aku kernyitkan alisku mencoba mencerna kata-kata Alda. Maksudnya? Tanyaku setelah sekian lama berpikir aku tak paham dengan ucapannya. Yah, pakai diajarin. Heh, mas, kamu tuh kan manajer. Terus, kamu tinggal buat laporan minta tanda tangan sudah. Uang perusahaan keluar. Ujar Alda santai. Enak saja bilang gitu. Dikira bos itu bodoh apa? Kamu pikir bos bisa dibodohin gitu? Ujarku suot. Gini amat punya bini. Suruh suaminya jadi maling. Alda melibas tangannya. Pakailah otak kamu. Masa gitu aja pakai diajarin? Aku tak pedulikan kata-kata Alda. Tanganku sibuk memijit pelipis yang semakin sakit. Uang tinggal 70 ribu. Padahal gaji baru seminggu. Dengan apa aku harus bayar? Listrik, tagihan kredit mobil, rumah dan gaji pembantu. Duh Gusti. Kalau saja aku bisa jual diri, ingin rasanya aku jual diri daripada mati berdiri. Mas tadi Bibi bilang uang belanja habis. Aku juga sudah 2 hari gak kemana-mana nih. Ujar Alda pagi itu padaku. Aku yang baru saja hendak makan roti tiba-tiba serasa berhenti di tenggorokan. Uhuk, ambilkan air dik. Ujarku sambil memegang tenggorokanku. Entah kenapa roti ini rasanya seperti batu. Gak bisa ditelan. Beberapa menit kemudian setelah air 2 gelas ku minum. Jual sajalah salah satu barang branded kamu. Buat memenuhi kebutuhan kita. Seruku pada Alda. Namun, bukannya nurut Alda malah menatapku tajam. Kamu mau macam-macam sama aku. Sudah lupa sama santet yang dulu ku bilang. Ujar Alda mengancam. Duh Gusti ini istri atau preman. Kenapa hobinya ngancam? Ya habis bagaimana dik? Kemarin aku bisa beli bensin juga boleh minjam sama teman. Kan, aku bilang pakai otak kamu. Aku gak mau dipenjara dik. Kalau korupsi, ujarku memelas. Itu ya pinter-pinter kamulah. Itu banyak koruptor yang kenyang makan duit rakyat juga gak dipenjara. Seru Alda. Entah kenapa Alda istriku akhir-akhir ini jadi mengerikan setelah aku gak punya uang. Karena aku makin lama makin ngeri melihat wajah Alda. Akhirnya aku buru-buru berangkat kerja.
Saat di kantor di tempatku bekerja. Bro, ini tolong kamu cek terus kamu tanda tangani ya. Ujar salah seorang temanku. Lama ku perhatikan laporan itu, hingga sebuah ide muncul. Ampuni hamba ya Rob. Hamba janji setelah ini hamba akan taubat. Batinku. Dasar memang setan. Bukan setan namanya kalau gak bisa mencari kelemahan manusia. Begitu aku berhasil memanipulasi laporan keuangan kemarin, aku mulai ketagihan. Apalagi Alda yang juga tak habis-habisnya merongrongku untuk terus minta uang. Kan benar kan? Kalau kamu pintar semua masalah selesai, kata Alda. Dia tampak bahagia dengan tas branded barunya. Tapi aku tetap saja takut. Gimana kalau ketahuan? Kan aku bisa dipenjara dik. Ujarku cemas. Halah. Buktinya sudah 2 bulan kamu begini. Perusahaan gak tahu. Lagi pula salah sendiri gaji kecil. Manajer-manajer lain gaji bisa 40-50 juta. Kamu cuma 30 juta. Ya kan lihat-lihat perusahaannya dik. Kataku mencoba memberitahu Alda agar dia tak merongrongku terus-terusan. Aku ingin taubat jadi maling. Sumpah biarpun uang banyak tapi jadi maling itu tetap saja gak enak. Hati gelisah tidur tiap malam gak bisa nyenyak. Halah sama aja. Dasar bos kamu saja yang pelit. Ujar Alda tak mau kalah. Walaupun aku sudah bertekad untuk tak mencuri uang perusahaan lagi tapi tetap saja mataku hijau tiap melihat laporan. Otak malingku selalu bereaksi. Apalagi sudah sering aku melakukan ini. Toh perusahaan juga gak tahu. Mas, besok aku mau beli tas lagi. Aku minta uang 100 juta ya. Kata Alda. Sejak berhasil membujukku jadi maling, hobi belanja Alda makin menggila. Mana ada dik? Aku aja ini sudah was-was. Istri teman-temanku pada tahu kamu sering belanja barang-barang branded yang harganya bahkan 3 kali lipat dari gajiku. Aku takut mereka akan curiga dan laporin aku ke perusahaan dik. Ujarku dengan nada khawatir karena memang teman-temanku sering bilang. Istri lo hebat ya bro. Kata istri gue kalau arisan wow, pakai barang branded semua. Ujar Aji temanku yang sama-sama manajer di perusahaan ini dan istrinya pun suka jalan sama istriku. Halah itu KW aja kok bro. Mana mampu aku beli barang branded. Gaji kita ini juga berapa? Ya mana tahu kamu tilep uang perusahaan. Aku terdiam. Mendadak ludah sulitku telan. Apa mungkin Aji tahu aku curang? Namun, ketegangan itu tak berlangsung lama karena Aji tiba-tiba tertawa lebar. Aku bercandalah bro. Mana mungkin orang jujur kek lo mau korupsi. Aku bernapas lega mendengar ucapan Aji barusan walau di hati ini masih ada rasa ketakutan yang mendalam. Tak terbayang kalau aku ketahuan lalu merasakan dinginnya di penjara. Pasti banyak tikus dan kecoa. Dipanggil bos. Seru temanku yang membuyarkan lamunanku. Tanpa berlama, aku segera ke ruangan Aldo. Ya Aldo saat ini sudah jadi direktur perusahaan. Silahkan duduk Pak Aldi. Aku pun menarik kursi di hadapan meja Aldo dan duduk di hadapannya. Ada apa ya Pak? Tanyaku. Entah kenapa sejak jadi maling, jantungku selalu berdetak kencang saat aku menghadap Aldo. Uang perusahaan dicuri. Maksudnya Pak? Aku pura-pura tak paham. Ada yang korupsi uang perusahaan. Jawab Pak Aldo. Jantungku makin berdegup tak karuan. Anda terbukti menggelapkan uang perusahaan. Anda tinggal pilih mengembalikan semua uang yang Anda curi atau saya laporkan polisi. Polisi? Ya Tuhan, apa aku akan dipenjara? Gak. Bapak jangan asal nuduh dong. Buktinya apa kalau saya korupsi? Panuduh tanpa bukti itu fitnah namanya dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan Pak. Bapak tahu kan banyak orang yang kena mental karena fitnah. Ujarku. Jujur aku sendiri tak paham apa yang aku ucapkan. Aku hanya ingin menutupi kegugupanku. Aldo tersenyum miring padaku. Anda pikir saya bodoh? Tangan Aldo kemudian meraih tumpukan file yang aku yakin itu adalah bukti dari kecuranganku selama ini. Kakiku mendadak bergetar. Jantungku serasa hendak lompat. Di sini, di file ini, semua bukti-bukti kecurangan kamu telah ditemukan. Jadi Anda gak perlu mengelak lagi.
Pak, ini pasti ada yang salah Pak. Saya gak mungkin korupsi Bapak kenal saya sudah lama kan. Bapak tahu kan bagaimana saya. Saya gak mungkin curang Pak. Ini semua pasti fitnah. Ujarku berusaha menghindar dari tuduhan Aldo. Aku gak mau dipenjara karena gak mungkin aku akan mengganti semua uang perusahaan yang aku tilep. Dengan apa aku mau ganti? Sedangkan semua surat-surat penting masih aku gadaikan dan jaminan hutang bank. Aldo hanya tersenyum tipis. Nanti saja kamu jelaskan. Sekarang kemasi barang-barang Anda. Silahkan pergi dari sini, Anda saya pecat. Tapi Pak, kataku gugup. Namun, sepertinya Aldo tak mau mendengar kata-kataku lagi. Ya Tuhan, gara-gara ikut bujukan istri cantik. Namun, hati mirip setan itu, karir yang telah kurintis hancur. Padahal bertahun-tahun dulu aku berjuang demi jabatan ini. Maaf Pak, saya disuruh Pak Aldo untuk membantu mengemasi barang-barang Bapak. Ujar salah seorang satpam. Iya Pak, jawabku lemah sambil tangan sibuk memberesi semua barang-barangku. Entah apa yang terjadi setelah ini jika Aldo benar-benar melaporkan aku ke dalam penjara. Beberapa jam kemudian. Eyalah Aldi. Berapa kali aku bilang kerja itu harus jujur. Gak nyangka pula kamu begini. Kata Aji yang tahu-tahu ada di dekatku. Ini fitnah Ji. Aku akan buktikan kalau ini semua fitnah. Ujarku berusaha menutupi kesalahanku. Aji menggeleng. Aldi, bukannya taubat malah gak mau ngaku salah. Pak Aldo sudah menemukan semua bukti kecurangan kamu. Awalnya aku juga gak percaya karena Aldi yang aku kenal orangnya jujur tapi ternyata. Aji menggeleng. Tak kuhiraukan lagi kata-kata Aji. Aku fokus membawa barang-barangku untuk pulang. Sesampainya di rumah. Loh Mas, kamu kok sudah pulang terus ini apa? Kenapa kamu bawa kardus banyak banget? Cerca Alda begitu aku sampai rumah. Ambilkan aku minum Dik. Seruku dengan suara lemah. Bibi. Ambilkan minum untuk Bapak. Teriak Alda pada pembantu kami. Aku ketahuan korupsi. Loh, kok bisa kamu ketahuan? Kok bisa katanya? Kok bisa katamu? Ya bisalah. Bos itu gak bodoh. Ini minumnya Pak. Kata pembantuku yang kehadirannya membuat aku mau tak mau menunda amarahku pada Alda. Beberapa menit kemudian, setelah pembantu kami pergi. Mas, kok bisa kamu ketahuan? Aku kan bilang pakai otak. Nyurinya. Bodoh banget sih. Ujar Alda yang seketika membuat darah naik. Bodoh dia bilang? Apa katamu? Bodoh. Yang namanya maling. Sepandai-pandainya dia pasti ketahuan. Hanya masalah waktu saja. Ujarku kesal dengan kelakuan Alda yang bukannya membantu malah menyalahkan. Duit juga dia yang menikmati. Ah sudahlah, itu urusan kamu. Aku mah bodoh amat. Kata Alda santai. Mana bisa kamu bilang bodoh amat? Kamu harus bantu akulah. Jual semua barang-barang kamu untuk mengganti uang perusahaan. Jika nanti ada yang kurang, kamu pinjamlah sama orang tuamu. Enak saja jual barang-barangku. Gak mau. Ketus Alda. Dik, kalau kita gak mau mengganti uang perusahaan, aku bakal dilaporin polisi dan itu artinya aku akan dipenjara. Kamu mau punya suami di penjara? Ya bodoh amat. Itu urusan kamu dong bukan urusanku. Ya bakal jadi urusan kamu juga dong Dik. Kita kan suami istri. Susah senang harus ditanggung bersama. Toh kemarin kamu juga ikut menikmati. Ujarku sedikit kesal pada Alda yang seolah masa bodoh dengan masalah yang menimpaku. Suami istri itu sekarang sebelum aku minta cerai. Nanti aku kalau kita sudah cerai ya kita bukan suami istri lagi lah. Masalahmu. Masalahku ya masalahku terus deritamu ya kamu tanggung sajalah sendiri. Aku membulatkan mataku mendengar kata-kata Alda barusan. Apa maksudnya berkata begitu? Maksudmu apa? Kamu mau ninggalin aku setelah aku jatuh bangkrut seperti ini? Kamu lupa. Aku begini karena siapa? Karena kamu Dik. Demi membahagiakan kamu. Alda melibaskan tangannya. Aku nyuruh kamu pakai otak.
Lah kalau otak kamu yang bebal hingga makan belum kenyang ketangkap yaitu urusanmu lah. Ujar Alda sambil berlalu pergi, membuat darahku naik seketika hingga kepalaku terasa panas dan berdenyut. Entahlah mau kemana dia, mungkin mau ke kamar. Istri durhaka. Suami lagi susah bukannya mau bantuin malah nyudutin. Awas kamu. Gumamku kesal sambil menyugar kasar rambutku. Pusing memikirkan nasibku setelah ini. Apalagi Alda juga tampaknya gak mau membantuku sama sekali. Padahal aku berharap dia mau membantuku mengembalikan uang perusahaan. Orang tua Alda kaya. Kalau cuma mengganti 500 atau 600 juta, aku yakin bisa. Loh kamu mau kemana? Ujarku pada Alda yang membawa koper besar dibantu oleh Artku. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Sekarang juga aku minta kamu ceraikan aku. Aku gak sudi punya suami miskin yang sebentar lagi masuk penjara. Bisa hancur nama baik aku dan keluargaku. Seru Alda tanpa memikirkan perasaanmu. Hah, apa-apaan kamu ini? Kamu gak bisa seenaknya saja pergi ninggalin aku dalam keadaan seperti ini. Ingat Dik, aku begini demi menuruti keinginan kamu. Aku korupsi demi memenuhi kebutuhan kamu. Bodoh amat. Ujar Alda penuh penekanan sambil menarik kopernya. Namun, segera aku tahan dia. Gak bisa kamu gak boleh pergi. Lepasin. Ujar Alda berusaha menepis tanganku. Namun, tenagaku lebih kuat. Selamat siang. Di tengah-tengah ketegangan aku mencegah Alda, aku dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Pegangan tanganku pada Alda tak terasa terlepas. Badanku serasa lemas tak bertenaga. Keringat dingin mengalir deras dan tubuhku bergetar hebat begitu tahu siapa tamuku. Saudara Aldi, Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan uang PT Cipta Karya. Ini fitnah Pak. Ujarku membela diri walaupun aku tahu ini percuma. Jelaskan nanti di kantor polisi. Aku tak bisa berkutik lagi ketika polisi memperlihatkan bukti-bukti kecuranganku. Aldo benar-benar sudah mempersiapkan segalanya untuk menjebloskan aku ke dalam penjara. Masuk. Ujar dua orang petugas lapas mendorongku ke ruangan gelap dan pengap yang aku yakin banyak tikus dan kecoa. Bajuku pun sudah bertukar kini. Bukan baju bermerek lagi yang menempel di badan melainkan kaos oblong yang bernomor. Kalian, awas kalau macam-macam ya. Seru petugas pada 3 orang penghuni sebelumnya. Tubuh mereka besar dan bertato membuatku begidik ngeri. Bagaimana kalau mereka ini pembunuh? Pikiran-pikiran tak baik mulai membayangiku. Bagaimana kalau aku dibunuh terus dimutilasi oleh mereka? Apalagi setelah salah satu dari mereka mulai mendekat. Sungguh wajah sangarnya membuatku ngeri. Tak terasa ada cairan hangat yang merembes keluar membasahi celanaku. Lo kencing di celana. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.